Halo, Assalamualaikum. Di sini ada Bu Marwah yang siap mengajak teman-teman untuk bercerita. Teman-teman siap untuk mendengar? Oke, jadi cerita hari ini Bu Marwah kita akan mengajak ke zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang sangat luas wilayahnya. Hampir setengah tanah Jawa dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini, teman-teman, dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Nama rajanya adalah Prabu Ardiwijaya. Yuk kita berkenalan dengan Prabu Ardiwijaya. Suatu hari, teman-teman, Prabu Ardiwijaya sedang gelisah, merenung resah. Ini, kenapa ini? Kenapa para adipati sudah jarang menemuiku? Lalu, dengan nada yang sangat keras, karena sudah memendam rasa yang sangat sedih, lalu Prabu Ardiwijaya memanggil penasehatnya yang bernama Patih Gajah Mada. Wahai Patih Gajah Mada, marilah ke sini. Baik Paduka, apakah ada yang bisa saya bantu? Coba ceritakan kepadaku, apa gerangan yang sedang terjadi di Majapahit ini? Mengapa para adipati sudah tidak menghadap kepadaku? Lalu, dengan sopan, Patih Gajah Mada pun menjawab, mohon maafkan hamba Paduka, bukan maksud hamba untuk lancang, namun dari apa yang hamba amati, para adipati sudah menduakan kesetiaannya kepada Paduka dan juga Raden Baribin. Sontak Prabu Ardiwijaya kaget. Ada apa gerangan dengan adik saya, Raden Baribin? Coba lanjutkan, apa maksudmu? Lalu Patih Gajah Mada menjelaskan, mohon maaf Paduka, seperti yang saya amati, di pagi hari para adipati itu menghadap pada Paduka. Namun di sore harinya, ia menghadap pada Raden Baribin. Sontak teman-teman, Prabu Ardiwijaya sedih. Ada apa gerangan dengan adiknya? Apa yang membuatnya dia salah? Apakah sebagai kakak dia tidak memperlakukan adiknya dengan baik? Dengan nada sedih, Prabu Ardiwijaya pun bertanya, lantas, wahai Patih Gajah Mada, bagaimana menurutmu? Apa yang harus kulakukan? Patih Gajah Mada pun tersuntuk. Wahai Prabu, mohon maafkan hamba. Untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu cara. Apa? Apa Patih Gajah Mada? Sampaikan kepadaku. Mohon maaf Paduka. Sepertinya untuk menyelesaikan masalah ini, Raden Baribin harus dikeluarkan dari kerajaan Majapahit. Apakah tidak ada cara lain? Mohon maaf Paduka, sepertinya hanya itu salah satu jalan, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kerajaan Majapahit. Lalu Prabu Ardiwijaya pun tersungkur, menghembuskan nafas. Baiklah, Patih. Jika itu memang satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kerajaan ini, maka aku akan melaksanakannya. Maka, tolong wahai Patih,
Esok pagi, datanglah ke kediaman Raden Baribin. Dan sampaikanlah perintahku untuk kau. Sampaikan kepada Raden Baribin. Pergilah engkau ke luar kerajaan Majapahit. Dan tinggallah dimanapun, aku tidak menentukannya. Lalu Patih Gajah Mada pun mengiyakan perintah dari Prabu Ardiwijaya. Baik Baginda. Keesokan harinya teman-teman, Raden Baribin yang sedang asik memanah, cuy, bum. Tiba-tiba salam hormat Paduka Raden Baribin. Sedang asik-asiknya Raden Baribin memanah, terdengar suara dari Patih Gajah Mada. Lalu Raden Baribin pun menengok. Ada apa gerangan wahai Patih? Apakah ada perintah dari Paduka Raja? Mohon maaf Raden, izin saya menyampaikan perintah dari Paduka Raja. Baiklah, sampaikanlah saja itu. Apa itu? Lalu Patih Gajah Mada pun dengan nada yang lirih, tidak bisa menahan kesedihannya, mengatakan perintah raja. Mohon maaf, Raden Baribin, saya diperintahkan oleh Paduka Raja untuk menyampaikan perintah bahwa Raden Baribin harus keluar dari kerajaan. Apa maksudmu? Silakan dilanjutkan perintah itu. Iya, mohon maaf Paduka Raden. Raja menyampaikan untuk Raden Baribin keluar dari kerajaan dan bertempat tinggal di luar kerajaan. Namun, tanpa tanda tanya lagi, Raden Baribin pun mengiyakan. Walaupun hatinya sangat sedih. Baiklah, Patih Gajah Mada, aku akan menuruti perintah dari Raja. Terima kasih untuk perintahnya. Dan di hari itu juga, teman-teman, Raden Baribin pun keluar dari kerajaan Majapahit. Berjalan ia keluar dari gerbang kerajaan, bersedih. Ada apa? Kenapa kakak melakukan ini kepadaku? Namun ternyata teman-teman, ketika Raden Baribin keluar dari kerajaan, dia tidak sendiri. Alhamdulillahnya dia ditemani oleh sekelompok prajurit untuk menemani perjalanannya. Raden Baribin pun keluar bersama para prajurit. Tuk 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 tuk. Sambil berjalan, masih merasakan kesedihan di dalam hatinya. Lalu sampailah dia di titik. Baiklah, aku menyadari bahwasannya aku adalah seorang hamba. Aku harus tunduk pada aturan yang Maha Kuasa beri. Insya Allah pasti ada hikmah di balik ini. Akhirnya teman-teman, Raden Baribin pun berjalan, mengitari keluar dari kerajaan. Ternyata ada sebuah hutan, dilewatilah oleh Raden Baribin dan para prajuritnya. Nah, setelah kepergian Raden Baribin, ternyata Raja masih merasakan kekhawatiran. Bagaimana ini? Raden Baribin sudah pergi, namun aku masih sangat khawatir. Bagaimana ini jika Raden Baribin akan memberontak kepada kerajaanku? Aku harus menyuruh Patih Banteng untuk menjemputnya dan membunuh Raden Baribin. Akhirnya teman-teman, Prabu Ardiwijaya memerintah Patih Banteng untuk mengejar Raden Baribin. Nah, ketika perintah itu muncul, ternyata Raden Baribin sudah pergi sangat jauh. Sudah memasuki hutan yang sangat lebat. Nah, di tengah hutan, tiba-tiba Raden Baribin melihat
ada ladang yang sangat subur. Akhirnya Raden Baribin dan juga para prajurit memilih untuk beristirahat. Wahai prajurit, mari kita istirahat terlebih dahulu. Mereka beristirahat. Dan saat beristirahat, mereka melihat ada timun putih sangat melimpah di ladang itu. Akhirnya, mari kita makan timun putih itu. Raden Baribin dan juga para prajurit memakan timun putih. Sampai kekenyangan, sampai hampir terlelap. Namun ketika sayup-sayup akan mengantuk, terdengar ada suara duk 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 duk. Ternyata ada patih banteng yang terlihat menyusul Raden Baribin. Melihat ada patih banteng yang akan menyusul dia, Raden Baribin pun menyuruh para prajuritnya untuk, ayo bersembunyi, kita bersembunyi. Raden Baribin dan para prajuritnya pun bersembunyi, teman-teman. Mana? Kita sudah terlalu jauh, ucap patih banteng. Namun sepertinya di sini tidak ada jejak manusia yang sudah lewat. Coba kita lihat. Ternyata ada ayam hutan yang bahkan sedang enak-enakan mengelap sayapnya dan juga tidak terbang. Artinya tidak ada manusia yang lewat di sini. Ayo kita cari lagi, kita cari jalan lain. Akhirnya patih banteng pun mencari jalan lain, berlari mengejar Raden Baribin. Nah, setelah terdengar bahwasannya patih banteng dan para prajurit sudah menjauh, Raden Baribin pun keluar dari persembunyiannya. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Namun sebelum itu, wahai prajurit, akan kusampaikan 2 pesan padamu. Pertama, jangan pernah menanam tanaman timun putih. Karena timun putih itu sudah mengganggu perjalananku. Sehingga aku hampir celaka karenanya. Dan yang kedua, jangan pernah membunuh ayam hutan. Karena dia sudah siap untuk menolongku. Akhirnya, Raden Baribin dan juga para prajuritnya siap untuk melakukan perjalanan baru, teman-teman. Perjalanan dari hari ke hari, melewati lembah, sungai, dan akhirnya tujuan pun tercapai. Raden Baribin tiba di tanah Pajajaran, teman-teman. Di tanah Pajajaran, Raden Baribin sangat disambut hangat oleh Prabu Siliwangi. Alhamdulillah, Prabu Siliwangi pun menyambut hangat. Wahai Raden Baribin, apakah ada yang bisa saya bantu? Lalu Raden Baribin pun menjawab, bolehkah aku tinggal di tempat ini? Akhirnya Prabu Siliwangi pun mengiyakan permintaan dari Raden Baribin. Dan tak lama kemudian, karena dari perjalanan itu, Raden Baribin akhirnya diangkat menjadi bangsawan di daerah Pajajaran, kerajaan Pajajaran. Dan tidak hanya itu, teman-teman, Raden Baribin dijadikan istri dari adik Prabu Siliwangi. Alhamdulillah, cerita bersama Raden Baribin hari ini sudah selesai. Apa ya hikmah dari cerita ini? Ya, betul sekali. Sebagai contoh dari Raden Baribin, walaupun dia mendapatkan perintah atau sesuatu yang tidak mengenakan, dia siap menerima. Karena dia yakin apa yang datang di hadapan dia itu merupakan petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dan tidak mungkin Yang Maha Kuasa akan memberikan sesuatu yang buruk kepada dia. Dan dia yakin sebagai seorang hamba dia akan tunduk dan patuh. Dan alhamdulillah, seperti cerita akhir yang kita dengar, Raden Baribin mendapat gelar bangsawan dari kerajaan Pajajaran dan juga mendapat seorang istri dari adik Prabu Siliwangi. Alhamdulillah, sekian cerita dari Bu Marwah. Sampai jumpa.